Laham, engkau sekali-kali bukanlah yang terpencil di antara anak-anakku di persada Nusantara. Pada hari ini, aku menguduskan engkau dan aku mengutus engkau menjadi raja segala kaum di muka bumi. Laham yang telah dikuduskan dan dipilih Tuhan terus berkembang dengan hadirnya para misionaris Kapusin. Sebelumnya, mereka bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka adalah Pastor Libertus, Pastor Camillus, dan Bruder Ivo OFM Kapusin. Tanggal 24 April 1907, ketiganya tiba di Samarinda, dan 26 Juni sampailah mereka di Laham. Selama berkarya di Laham, para misionaris sedapat mungkin 2 kali setahun mengunjungi umat Katolik di Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bulungan, Berau, bahkan umat Katolik di Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Sampit, Muara Tewe, dan Puruk Jahu. Karena alasan kesulitan geografis dan kekurangan tenaga misionaris Kapusin, maka Provinsial Kapusin di Belanda pada tahun 1924 menyerahkan pelayanan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah kepada Kongregasi MSF. 27 Februari 1926, Pater Groot, Pater van der Linden, dan Bruder Egidius MSF tiba di Laham. Sulit membayangkan betapa beratnya hidup para pastor perintis di pedalaman Mahakam dengan fasilitas yang sederhana dan terbatas. Namun, semangat mereka berkobar-kobar untuk kemajuan masyarakat setempat. Kematian para misionaris pun tak terelakkan. Suster Felicitas wafat
tahun 1920. Bruder Matius dalam usia 30 tahun. Dan setengah tahun kemudian, Pastor Van Diteren tutup usia dalam 42 tahun. Pada tahun 1929, Suster Alexia wafat. Sementara itu, Pastor Groot harus pulang ke Belanda karena alasan kesehatan. Meski demikian, dengan kehadiran tenaga-tenaga baru dari MSF yang terus berdatangan, paroki-paroki di wilayah pantai pun dibuka. Seperti di Banjarmasin pada tahun 1930, Balikpapan pada tahun 1930, Samarinda pada tahun 1933, dan di Tarakan pada tahun 1934. Para misionaris menyadari bahwa Laham kurang strategis sebagai pusat pelayanan. Kemudian pada tahun 1933, pusat misi pun dipindahkan ke Tering. Pembangunan sekolah, asrama, dan poliklinik dilakukan, termasuk pengembangan paroki-paroki di Hulu Mahakam dan Barong Tongko tahun 1937. Di mana pastor menetap, di situ didirikan sekolah dan asrama. Para pastor mengadakan kunjungan dan bergaul dengan orang dewasa sambil mempelajari adat. Pelajaran agama mulai menjangkau orang dewasa, bukan hanya anak-anak. Pada tanggal 21 Mei 1938, wilayah Gerejani Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dipisahkan dari wilayah Pontianak. Ketiganya berada di bawah wilayah Prefektur Apostolik Banjarmasin dengan Monsinyur Kusters MSF sebagai Prefektur Apostolik Borneo Timur dan Selatan. Karya misi terhambat ketika pecah perang dunia II. Januari 1942, tentara Jepang menguasai wilayah Kalimantan Timur. Di Balikpapan, 3 pastor dibunuh. Pater Janmaat, Pater van der Hotge, dan Pater van der Linden MSF. Ketiganya ditangkap dan dibunuh bersama 80 orang Eropa lainnya oleh tentara Jepang. Di Samarinda, para pastor, bruder, dan suster yang sudah mudik ditangkap dan digiring dari Hulu Riau. Awal Desember 1943, rombongan tahanan selama 1,5 tahun ini dibawa ke Banjarmasin, dipaksa bekerja berat tanpa makanan. Proklamasi Republik Indonesia, mereka dibebaskan dan bertemu dengan Monsinyur Kusters yang baru kembali dari tahanan di Jawa. Keadaan mereka sangat lemah dan menyedihkan
karena diperlakukan secara kasar dan mereka terlihat kurang gizi. Hanya 7 pastor yang dapat kembali ke Kalimantan Timur. Sementara 4 suster Fransiskanes harus berobat dan tidak kembali ke Tering. Banyak misionaris lain harus beristirahat lama atau kembali ke negeri Belanda. Para misionaris bekerja keras membangun kembali puing-puing gereja, pastoran, dan sekolah yang porak-poranda karena keganasan perang. Pada tahun 1945, para misionaris MSF mulai banyak berdatangan. Di tahun 1948, para suster MASF mulai menetap di Balikpapan. Mereka membuka taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Tahun 1949, paroki kedua Balikpapan dibuka. Paroki Santo Petrus dan Paulus, Kampung Baru. 10 Maret 1949, status Prefektur Apostolik Banjarmasin ditingkatkan oleh Vatikan menjadi Vikariat Apostolik dengan Pastor Grun MSF sebagai Vikaris Apostolik. Di pedalaman Kalimantan Timur bekerja 17 pastor, 3 bruder, dan 4 suster. Oleh Monsinyur Grun, di Sanga-Sanga didirikan seminari, PGAK dan SGB di Tenggarong tahun 1954. Generasi lulusan perdana dari seminari di Sanga-Sanga adalah Pastor Yan Mangun PR, Pastor Prawiro Siono MSF, Almarhum Monsinyur Julius Aloysius Husin MSF, Pastor Gabriel Aloysius Bong MSF, Pastor Hufang Hurang MSF, dan Pastor Henry Daniel Ding Abing PR. Permohonan memekarkan wilayah Vikariat Banjarmasin dikabulkan Roma. Pada tanggal 21 Februari 1955, terbentuk Vikariat Apostolik Samarinda, meliputi seluruh Kalimantan Timur kecuali Balikpapan, dan Monsinyur Yakobus Wemen MSF sebagai uskupnya. Serah terima dengan Vikariat Banjarmasin, Monsinyur Demarteu MSF dilaksanakan di Tering karena belum ada sarana yang memadai di Samarinda. Sejak Samarinda ditetapkan sebagai pusat misi Katolik, telah menorehkan sejarah manis dan pahit silih berganti di bawah pelayanan keluarga kudus MSF dan para suster MASF. Gereja katedral mulai didirikan pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1957 beserta pastorannya. Demikian halnya pembangunan asrama dan sekolah untuk pendidikan anak-anak Katolik, khususnya anak-anak dari pedalaman. Pendidikan dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pembangun Rakyat YP3R. Para suster MASF didatangkan dari Balikpapan untuk mengurus asrama Putri Kartini. Demikian halnya karya kesehatan di Samarinda. Berawal dari sarana sederhana, yaitu balai pengobatan. Kemudian berkembang menjadi rumah sakit Dirgahayu yang dikelola oleh Yayasan Setia Budi.
Dalam perkembangannya, didirikan pula balai pengobatan dan rumah sakit di pedalaman Mahakam, serta SPK Dirgahayu yang kini menjadi Akper Dirgahayu. Pengembangan sayap misi Katolik oleh kongregasi MSF dan MASF terus berkembang bukan tanpa masalah. Kerikil-kerikil di darat dan riak-riak di laut terus bergulir bersama sang waktu. Lantaran Perang Irian Barat, hubungan Republik Indonesia dengan Belanda mengalami ketegangan sejak tahun 1963. Gema Perang Irian Barat terasa di Kalimantan Timur. Nyatanya Panglima Soeharto memerintahkan para misionaris meninggalkan pedalaman Mahakam. Bagai anak ayam kehilangan induk, umat Katolik terus tertantang imannya. Kepedihan yang terjadi mendorong tokoh-tokoh awam, yakni beberapa guru Katolik, untuk tetap memelihara kesatuan umat dalam iman dan karya. Mereka tak tinggal diam. Resolusi dan protes pun dilayangkan kepada pemerintah daerah dan pusat atas prakarsa Guru Ibung, Haran Hajat, dan Bonifasius Tekwan. Keadaan normal pun pulih ketika pada Maret 1964 para misionaris mulai kembali pada posnya masing-masing. Dan barisan terakhir dari kongregasi MSF pun tiba di bumi Etam, memperkuat angin pembaharuan yang dicetuskan para Bapa Konsili Vatikan II. Generasi terakhir itu adalah Pastor Groot, Pastor Clement Brugger, Pastor Michael Komen, seorang dokter misiologi, Pastor Jan Swiers, yang kerap dipanggil Lawing, Pastor Petit, dan yang termuda, Pastor Sinema. Seiring dengan pelbagai perubahan dalam pandangan gereja, iklim pembangunan di Kalimantan Timur juga berkembang. Terutama, masuknya perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini memacu umat Katolik yang multi etnis berbenah diri menjadi persekutuan umat beriman yang mandiri. Paroki-paroki mulai dimekarkan di wilayah hulu, pantai, dan di utara Kalimantan Timur. Di bawah kepemimpinan Monsinyur Dr. Michael Pomens MSF, dilaksanakanlah rapat kerja keuskupan secara periodik yang bertujuan untuk menentukan strategi pelayanan dengan melibatkan tanggung jawab seluruh umat beriman, baik hierarki maupun awam. Pesatnya pertambahan umat Katolik secara geografis pun jumlahnya dari pelbagai etnis dan pekerjaan membutuhkan pelayanan dari kongregasi lain di luar MSF dan MASF. Pada tahun 1977, barisan OMI dari Italia resmi bekerja di wilayah utara Kalimantan Timur, berpusat di Tarakan sebagai cikal bakal keuskupan Tanjung Selor. Misionaris domestik pun dilibatkan. Para misionaris dari Nusa Tenggara Timur mulai resmi berkarya di Kalimantan Timur sejak tahun 1978. Mereka adalah Pastor Felix Mado dan kawan-kawan dari kongregasi SPD. Mereka memulai karyanya di Tenggarong, kemudian berkembang ke Tanjung Isui, Long Segar, Ritan Baru, Melapeh, dan Melak. Tahun 1990, Suster Kongregasi FSE dari Medan bekerja di Samarinda
Bontang, dan Sangatta. Tahun 1999, Pastores MSC dari Maluku dan Manado berkarya di wilayah Kabupaten Berau. Panen memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Laham yang kecil telah menjadi dewasa, menghasilkan putra terbaik yang dipercayakan memangku jabatan uskup. Adveniat regnum tuum. Datanglah kerajaan adalah moto. Tahun 1993, aku terima urapan tahbisan uskup untuk melayani umat-Mu ya Tuhan, dengan segala kemampuan dan keterbatasanku. Semua untuk kemuliaan kerajaan-Mu makin dirasakan dan diimani oleh umat di tengah masyarakat Kalimantan Timur. Samarinda yang tersohor sejak dulu kala berkembang pesat. Umat Katolik adalah bagian dari perkembangan itu. Dan Roma memekarkannya menjadi 2 keuskupan. Pada April 2002, Keuskupan Tanjung Selor resmi berdiri dengan Monsinyur Julius MSF sebagai uskupnya. Fiat voluntas tuam. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Dengan menyatakan syukur yang mendalam, umat Katolik Keuskupan Agung Samarinda sudah selayaknya memohonkan rahmat Tuhan agar sanggup menyatakan kehadiran Kerajaan Allah dalam masyarakat Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Jabatan Keuskupan Agung mendorong umat bersama Uskup Agung agar tekun bekerja dengan semua golongan yang berkehendak baik, bahu-membahu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 100 tahun lalu telah lewat. Banyak yang kita saksikan, baik kegagalan dan mendorong kita untuk lebih setia kepada Tuhan Yesus, berbakti kepada masyarakat dan negara, dan semakin peduli dengan mereka yang lemah dan miskin.
Masalah lingkungan, hutan, kekayaan alam. Meski sulit, tetapi kita tetap harus berani membangun relasi serta kerjasama yang baik dengan sesama dan agama-agama lain. Lebih melibatkan kaum awam dan bersedia menjadi pendengar yang baik dari yang lain. Lewat perayaan syukur 100 tahun ini, kita diundang untuk melanjutkan misi Gereja Yesus Kristus menuju gereja lokal yang mandiri di bidang tenaga dan dana, dengan partisipasi dan keterlibatan kita semua, khususnya kaum awam. Polisi Keuskupan Samarinda yang berpolakan pengembangan jemaat dari bawah, maka gereja hendaknya mampu mandiri dalam hal pertama, tenaga, dana, dan koordinasi. Oleh sebab itu, apabila ingin mendirikan gereja adalah tanggung jawab umat di paroki itu sendiri. Keuskupan hanya memberi restu. Ya Bapa Raja Semesta Alam, kami bersyukur dan menyembah Engkau atas karyamu yang sungguh mengagumkan. Engkau telah mengutus putramu Yesus Kristus, Sang Misionaris Agung, untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut. Putramu sendiri mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia dan membaptis mereka yang percaya kepadanya. Yesus pun berjanji untuk menyertai para muridnya sampai akhir zaman. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena atas dorongan Roh Kudus, para misionaris telah menanggapi panggilanmu untuk menyampaikan warta gembira keselamatanmu kepada kami di bumi Kalimantan ini 1 abad yang lalu. Bukalah hati kami dan berilah kami rahmat-Mu untuk menjadi misionaris dimanapun kami Engkau utus. Sebagaimana Engkau telah memberkati karya awal misi di bumi Kalimantan ini, berkatilah pula karya misi kami selanjutnya, agar semakin banyak orang mengalami keselamatan dan kebahagiaan sejati di dalam Kristus. Ya Maria, Bunda Penolong Abadi, doakanlah kami umat Keuskupan Agung Samarinda, agar kami semakin kaya dengan kebajikan dan anugerah ilahi. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di bumi Kalimantan ini, dan kini kami serahkan semuanya kembali kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.